Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Nanti ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, lalu ada pembagian dengan bilangan bulat dan lain sebagainya ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan biasa dan campuran beserta dengan pembagian dengan bilangan bulat. Yang perlu kalian ingat, pembagian pecahan bisa dilakukan dengan cara perkalian dengan syarat pecahan kedua yang ditanyakan itu harus dibalik dan tanda baginya bisa kita ubah menjadi tanda kali ya. Kemudian setelah pecahan kedua itu kita balik, itu baru kita bisa kerjakan atau selesaikan soalnya dengan cara perkalian pecahan. Agar kalian memahaminya, kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Soal yang pertama di sana ada 2/5 dibagi dengan 8/15. Ingat, pecahan kedua itu harus dibalik agar bisa dikerjakan dengan cara perkalian pecahan. Nah, itu yang dikotakin warna merah itu pecahan keduanya. Nah, itu nanti akan kita balik ya. Dibalik seperti apa ya? Yang penyebut menjadi pembilang dan yang pembilang menjadi penyebut. Bagaimana dengan yang pecahan pertama? Yang pecahan pertama itu tidak berubah. Langsung kita tuliskan 2/5. Kemudian tanda bagi itu kita ubah menjadi tanda kali dengan syarat pecahan kedua harus kita balik ya. Penyebut jadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Setelah seperti itu, kamu lihat yang mana yang bisa disederhanakan. Di sana ada angka 2 dan 8 ya, sama-sama bisa dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 dapatnya 1, sedangkan 8 dibagi 2 dapatnya 4. Kemudian untuk pembilang yang 15 dan penyebut 5 itu sama-sama bisa dibagi dengan 5 ya, makanya kita coret. 15 dibagi 5 dapatnya 3, sedangkan 5 dibagi 5 dapatnya 1. Setelah itu baru dapat kita kalikan seperti biasa, atas dengan atas, bawah dengan bawah. 1 dikali dengan 3 dapatnya 3 per 1 dikali 4 dapatnya 4. Maka hasilnya adalah 3/4. Kamu lihat nah, apakah 3/4 sudah sederhana? Sudah sederhana ya, sudah tidak bisa dibagi lagi. Bagaimana? Cukup mudah ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Perhatikan contoh nomor 1. Di sana ada pecahan 10 dibagi dengan 4/5. Untuk mengerjakan soal seperti ini yang ada bilangan bulatnya, itu harus diubah dulu menjadi pecahan nak. Ingat, kalau bilangan bulat itu mau dijadikan pecahan artinya dia per 1. Tanda bagi kita ubah menjadi kali. Dengan syarat pecahan kedua itu dibalik. Pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Maka menjadi 5/4. Selanjutnya kalian perhatikan dari kedua pecahan tersebut. 10/1 dengan 5/4. Mana dari kedua pecahan itu yang bisa disederhanakan? Di sana ada 10 dan 4 ya. Sama-sama bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 dapatnya 5 dan 4 dibagi 2 dapatnya 2. Kita lihat lagi di sana pembilang 5 dan penyebut 1 sudah tidak bisa ya dibagi lagi, maka tinggal kita kalikan saja. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 dikali 5 sama dengan 25. Lalu 1 dikali 2 sama dengan 2. Hasilnya adalah 25/2. Itu belum selesai ya, karena pembilang lebih besar dari penyebut. Maka harus disederhanakan. 25/2 kan sama-sama tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Maka langsung kita jadikan pecahan campuran saja. Caranya 25 dibagi dengan 2. Perkalian 2 yang dekat dengan 25. Yaitu 12 ya. 12 dikali 2 kan 24, sisa 1. 1 kita jadikan pembilang di atas, lalu per. Penyebutnya tinggal kita pindahkan yaitu 2. Maka hasilnya adalah 12 1/2. Contoh soal yang kedua. 24/6 dibagi dengan 8. Itu adalah contoh untuk pecahan campuran dan bilangan bulat. Untuk yang pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa dulu.
2 4 per 6 kita jadikan pecahan biasa, yaitu 6 dikali 2 ditambah dengan 4. Maka hasilnya adalah 16 per. Untuk penyebutnya tinggal kita pindahkan, yaitu 6. Kemudian tanda bagi kita ubah menjadi kali. Lalu yang bilangan bulat yaitu 8, itu kita jadikan pecahan, tapi ingat harus dibalik. Kalau 8 dijadikan pecahan kan 8 per 1. Maka kalau kita balik menjadi 1 per 8. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kalian perhatikan dari kedua pecahan itu mana yang bisa dicoret. Di sana ada 16 dan 8. 16 dan 8 sama-sama bisa dibagi dengan 8. 16 dibagi 8 dapatnya 2. Lalu 8 dibagi 8 dapatnya 1. Kemudian kalian perhatikan lagi dari hasil coretan tadi nak. Masih ada tidak yang masih bisa dikecilkan? Ya, 2 dengan 6 ya. Bisa sama-sama dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 dapatnya 1. Lalu 6 dibagi 2 dapatnya 3. Kita perhatikan lagi masih ada tidak yang bisa dikecilkan? Sudah tidak ada ya. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dikecilkan, maka tinggal kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Atau pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut. 1 dikali 1 sama dengan 1, lalu per 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Karena 1 per 3 itu sudah tidak bisa dikecilkan atau disederhanakan lagi, maka soalnya selesai. Demikianlah pembelajaran matematika untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.